Pernahkah Anda merasa diremehkan hanya karena usia Anda yang sudah memasuki masa lansia? Jika Anda kini berusia di atas 70 tahun, dan merasa bahwa setelah sekian tahun hidup, orang-orang mulai mengabaikan, merendahkan, atau bahkan tidak menghargai keberadaan Anda, maka pesan ini sangat penting untuk Anda dengarkan. Bu Sumarni dari toko sembako, Sumber Sehat, di Bekasi pernah mengalami hal serupa. Namun ia menemukan bahwa rasa hormat tidak datang begitu saja hanya karena umur. Jika Anda ingin dihargai, Anda harus memahami bahwa cara Anda bersikap, berbicara, dan menghadapi dunia sehari-hari akan menentukan bagaimana orang lain memperlakukan Anda. Inilah kenyataannya, kehormatan tidak selalu diberikan, tapi bisa dibangun. Dan kabar baiknya, siapapun bisa mempelajari langkah-langkah sederhana tapi kuat untuk mendapatkannya. Tidak perlu marah-marah atau membalas dengan kata-kata tajam. Yang dibutuhkan hanyalah tindakan-tindakan kecil yang penuh makna, yang secara tidak langsung memberi pesan, "Saya tahu nilai saya, dan saya tidak perlu pengakuan dari siapapun." Dalam video ini, Anda akan menemukan 5 cara efektif yang akan membantu Anda berdiri teguh dalam hidup, penuh wibawa, dan membuat orang lain berpikir 2 kali sebelum meremehkan Anda. Kita akan bahas tentang bagaimana membangun batasan dengan tegas tanpa harus meninggikan suara. Cara menjaga kesehatan lahir batin agar tetap kuat secara mental dan fisik. Kebiasaan makanan, minum, serta perawatan kaki dan tubuh yang wajib dilakukan oleh pria dan wanita di usia senja. Dan yang paling penting, sikap batin yang cukup menjadi benteng utama dari perlakuan tidak hormat. Langkah terakhir yang akan dibahas di akhir video bisa menjadi kejutan besar, karena itulah kunci utama yang selama ini sering diabaikan oleh banyak orang lansia. Tapi justru disitulah kekuatan Anda. Jika Anda ingin masa tua yang tenang, dihargai, dan penuh martabat, Anda harus mulai dari sekarang. Jadikan 5 langkah ini sebagai bagian dari rutinitas Anda setiap hari. Langkah pertama yang wajib Anda lakukan setelah memasuki usia 70 tahun adalah menetapkan batas pribadi dengan tegas, tanpa merasa harus minta maaf. Bu Yuni, seorang pensiunan guru dari toko Sejahtera Makmur di Solo, dulunya adalah sosok yang selalu siap membantu. Namun seiring bertambahnya usia, ia mulai sadar bahwa terlalu sering mengatakan, "ya," justru membuat dirinya kelelahan, kehilangan waktu istirahat, bahkan sempat mengalami gangguan kesehatan ringan di bagian kaki akibat terlalu sering berdiri lama. Ia pun berkonsultasi ke dokter, dan saran paling mengejutkan bukan tentang obat atau makanan tertentu, tapi tentang satu hal, batasan diri. Banyak dari kita para lansia dibesarkan dengan pandangan bahwa kita harus selalu bersedia membantu, ikut, atau setuju demi menjaga hubungan. Namun tahukah Anda, bahwa cara terbaik untuk mendapatkan rasa hormat adalah dengan memperjelas batasan, tanpa rasa bersalah? Jika seseorang meminta bantuan di saat Anda sedang lelah, Anda bisa berkata dengan tenang, "Maaf, saya perlu istirahat hari ini." Cukup, tak perlu menjelaskan panjang lebar. Tak harus merasa bersalah. Dan Anda akan terkejut, seringkali, orang lain justru mulai menghargai waktu Anda lebih. Setelah Bu Yuni mulai menerapkan prinsip ini, ia merasakan perubahan besar. Orang-orang di sekitarnya berhenti memaksakan tugas padanya. Bahkan, beberapa mulai ikut membantunya, karena mereka melihat ia menghargai dirinya sendiri. Dari situlah cara hidup yang lebih sehat dan damai bisa dimulai. Perlu diingat, menolak dengan sopan bukan berarti Anda kasar. Nada suara yang tenang, tatapan mata yang lembut, dan sikap percaya diri adalah kombinasi yang sangat kuat. Jika seseorang terus memotong pembicaraan Anda harus memberitahunya dengan jelas. Jika suasana menjadi tidak nyaman, Anda bisa mengundurkan diri secara halus dari situasi itu. Banyak pria dan wanita seusia Anda yang masih merasa harus menyenangkan semua orang. Tapi, setelah bertahun-tahun hidup, bukankah Anda berhak menjaga kedamaian batin? Saat Anda menunjukkan bahwa Anda cukup menghargai diri sendiri, Anda mulai menyaring orang-orang yang memang layak berada di sekitar Anda. Orang-orang yang bertahan adalah mereka yang benar-benar menghargai Anda, bukan karena apa yang Anda kerjakan, tapi karena siapa Anda sebenarnya. Dan di titik itulah, hidup di usia lansia terasa lebih bermakna, lebih tenang, dan lebih dihormati. Tanpa harus teriak, tanpa harus menjelaskan diri kepada orang-orang yang tidak penting. Itulah kekuatan diam seorang yang telah melalui banyak hal dalam hidup. Langkah kedua, belajarlah bicara dengan tujuan, bukan untuk menyenangkan.
Setelah melewati usia 70 tahun, banyak lansia mulai menyadari bahwa cara mereka berbicara sangat memengaruhi bagaimana mereka diperlakukan. Anda tidak harus terus-menerus menyenangkan semua orang. Sebaliknya, Anda harus mulai berbicara dengan niat yang jelas dan ketegasan. Ini bukan soal bersikap kasar, melainkan bagaimana cara Anda menyampaikan pesan dengan percaya diri, tanpa berharap disukai semua orang. Ketika Anda, sebagai pria atau wanita lansia, mulai menyuarakan pendapat dari tempat yang tulus dan penuh keyakinan, orang-orang akan lebih memperhatikan. Terlalu sering, di usia lanjut, seseorang merasa harus meredam pendapat demi menjaga suasana. Tapi tahukah Anda, justru suara yang lembek dan ragu-ragu seringkali diabaikan? Mari saya ceritakan kisah nyata dari Bu Retno, seorang ibu berusia 76 tahun asal daerah Toko Buah Sumber Rejeki. Beliau selama bertahun-tahun memilih diam saat keluarga berkumpul, bahkan ketika keputusan anak-anaknya menyangkut hidup dan kesehatan beliau sendiri. Tapi setelah kejadian yang membuatnya hampir jatuh karena tidak diberi alat bantu jalan yang tepat, Bu Retno akhirnya berkata, "Saya wajib bicara sekarang. Ini soal hidup saya. Saya tahu apa yang saya butuhkan." Dengan tenang, jelas, dan tanpa marah. Yang terjadi setelah itu, keluarga mulai benar-benar mendengarkan. Mereka mulai mengajak beliau diskusi, bukan hanya memberi keputusan sepihak. Apa yang dilakukan Bu Retno adalah contoh nyata bahwa ketika Anda menyuarakan kebenaran dengan sikap tenang tapi pasti, orang lain akan lebih menghargai Anda. Anda tidak perlu meninggikan suara. Cukup yakin atas apa yang Anda ucapkan. Jika Anda merasa tidak nyaman terhadap sesuatu, katakan dengan sopan. Jika Anda berbeda pendapat, utarakan dengan keyakinan. Cara Anda menyampaikan seringkali lebih penting dari isi kata-kata Anda. Bagaimana caranya melatih kebiasaan ini? Mulailah dengan bertanya pada diri sendiri sebelum berbicara, apakah saya mengatakan ini karena saya yakin, atau hanya supaya saya disukai? Jika jawabannya adalah demi disukai, tarik napas, dan pikirkan kembali. Anda tidak perlu pengakuan orang lain untuk merasa cukup. Anda sudah menjalani puluhan tahun penuh pelajaran dan pengalaman. Itu berharga. Jika Anda sedang mengalami hal serupa, tulislah langkah 2 di kolom komentar sebagai bentuk bahwa Anda siap bicara dengan tujuan. Dan jika Anda merasa video seperti ini penting untuk hidup Anda atau orang-orang usia lanjut lainnya, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Kami akan terus hadir membagikan inspirasi untuk menjadikan usia senja lebih bermakna dan bermartabat. Sekarang, mari kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Nomor 3, bawa diri Anda dengan rasa bangga, mulai dari penampilan hingga cara berdiri. Tahukah Anda, cara Anda berdiri dan merawat diri bisa menjadi cerminan dari harga diri Anda, terutama saat usia Anda sudah memasuki masa lansia? Setelah melewati banyak tahun dalam hidup, Anda pantas mendapatkan rasa hormat. Dan salah satu cara agar orang lain menghargai Anda adalah dengan memperhatikan bagaimana Anda menampilkan diri. Ini bukan soal harus tampil muda atau menarik perhatian, tetapi soal bagaimana Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai diri sendiri. Dari kepala hingga kaki, dari cara berpakaian hingga ekspresi wajah, semuanya memberi sinyal kuat pada orang-orang di sekitar Anda. Mari mulai dari postur tubuh. Jika Anda seorang pria atau wanita lansia, berdiri dengan tegak meskipun kaki terasa tidak sekuat dulu, tetap bisa menciptakan kesan percaya diri. Bahu ke belakang, dagu sedikit terangkat, dan tatapan mata yang jernih cukup untuk membuat orang memandang Anda lebih dari sekadar orang tua. Jangan biasakan membungkuk, menyeret kaki, atau menunduk karena itu bisa terlihat seperti Anda tidak yakin atas diri sendiri. Selanjutnya, tentang penampilan. Anda tidak harus berpakaian mewah. Tapi tampil bersih dan rapi adalah cara Anda menghormati tubuh dan hidup Anda sendiri. Rambut yang terurus, pakaian yang cukup pas, dan sepatu yang bersih bisa memberi kesan bahwa Anda peduli pada kesehatan dan kebersihan. Bahkan hal kecil seperti memilih makanan sehat dan cukup minum air putih juga menunjukkan Anda menjaga diri. Contohnya, lihatlah Bu Sari, seorang lansia berusia 81 tahun yang setiap pagi mampir ke toko roti Holland Bakery dekat rumahnya. Beliau tak pernah tampil mencolok. Namun dengan blus bersih, kerudung yang tertata, dan senyum hangat di wajahnya, setiap orang di toko itu menghormatinya. Para pria muda bahkan berdiri dan membukakan pintu untuknya. Bukan karena beliau meminta, tetapi karena cara beliau membawa diri membuat semua orang menghargai kehadirannya.
Tak hanya pakaian, ekspresi wajah Anda juga berbicara. Wajah yang tenang, penuh kendali, dan tidak cemas memancarkan energi positif. Ini menunjukkan bahwa Anda kuat secara batin dan tidak mudah goyah. Jika Anda tersenyum dengan lembut, orang akan merasa nyaman dan tak segan menghormati Anda. Tapi jika Anda selalu menunjukkan ekspresi murung atau gelisah, itu bisa membuat orang menjaga jarak. Jadi, mulai sekarang, cobalah berdiri di depan cermin setiap kali Anda bersiap. Bukan untuk mengkritisi perubahan karena usia, tapi untuk mengingatkan diri, saya sudah melalui banyak hal, dan saya masih berdiri tegak. Angkat kepala Anda, luruskan tulang belakang, dan masukilah setiap tempat dengan keyakinan bahwa Anda membawa sejarah hidup yang layak dihargai. Dengan begitu, Anda tidak perlu berkata apapun untuk mendapatkan rasa hormat. Cara Anda tampil sudah cukup bicara banyak tentang siapa Anda. Nomor 4. Anda tidak harus selalu menjelaskan diri hanya untuk mendapatkan persetujuan semua orang. Setelah melewati sekian tahun dalam hidup, terutama jika Anda kini sudah berada di usia lansia, penting untuk menyadari bahwa tidak semua orang berhak atas penjelasan dari keputusan Anda. Namun sayangnya, masih banyak pria dan wanita lansia yang merasa wajib membenarkan langkah hidup mereka, minta maaf atas pendapat sendiri, atau berusaha keras agar orang lain setuju dengan pilihan mereka. Padahal, jika Anda terus-menerus menjelaskan diri, hal itu bisa menggerus wibawa dan rasa percaya diri. Justru, jika Anda berdiri tenang dalam keyakinan tanpa perlu banyak kata, Anda akan mendapatkan lebih banyak penghormatan. Ini bukan berarti Anda harus menjadi keras kepala atau tidak peduli, namun karena Anda sudah cukup lama hidup dan bisa menilai apa yang benar untuk diri Anda sendiri. Contohnya Bu Sari, seorang lansia berusia 79 tahun dari sekitar area toko buku Gunung Agung. Setelah kepergian suaminya, ia memutuskan menjual rumah yang sudah ditempati selama puluhan tahun dan pindah ke apartemen kecil yang lebih dekat dengan adik perempuannya. Tentu, anak-anaknya sempat keberatan. Kenapa pindah, Bu? Bukannya di rumah lama lebih nyaman dan penuh kenangan? Awalnya, Bu Sari mencoba menjelaskan dengan hati-hati bahwa ia ingin lebih mudah merawat diri, bahwa hidup jadi lebih tenang jika dekat keluarga. Tapi penjelasan itu justru membuat anak-anaknya semakin ragu. Hingga akhirnya, ia hanya berkata, "Ini pilihan saya. Saya yakin ini yang terbaik." Dan itu cukup. Mereka tidak lagi memaksakan pendapat. Apa yang bisa kita pelajari dari cara Bu Sari membawa diri? Ketegasannya menunjukkan bahwa rasa percaya diri bisa jauh lebih berwibawa daripada sejuta penjelasan. Jika Anda merasa harus terus menerangkan keputusan kepada orang yang sudah tidak mendengarkan, Anda hanya membuang waktu dan energi. Cara terbaik menjaga kesehatan batin Anda di usia lanjut adalah dengan meneguhkan diri dan hidup sesuai dengan nilai yang Anda yakini. Tentu berbeda jika Anda sedang berdialog dengan seseorang yang benar-benar peduli dan ingin memahami, itu bentuk komunikasi yang sehat. Tapi jika Anda merasa dipaksa menjelaskan hanya demi menyenangkan orang lain, berhentilah. Cukup katakan, "Ini yang saya pilih." Dan biarkan itu menjadi cukup. Ingat, Anda tidak hidup untuk mendapatkan persetujuan dari semua orang. Anda hidup untuk menapaki sisa hidup Anda dengan damai, penuh keyakinan, dan lebih sehat, baik untuk jiwa maupun raga Anda. Jika Anda masih menyimak hingga bagian ini dan merasa terinspirasi oleh pelajaran hidup dari poin nomor 4 ini, silakan ketik nomor 4 di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel Kebijaksanaan Lansia. Dukungan Anda sangat berarti agar kami bisa terus menghadirkan konten yang bermanfaat tentang kesehatan, cara hidup lansia yang bermartabat, dan inspirasi kehidupan baru setelah usia 60 atau 70 tahun. Langkah kelima, pilih diam daripada bertengkar saat diremehkan. Tahukah Anda bahwa ada kekuatan besar dalam sikap diam? Bukan karena Anda tidak mampu membalas, tapi karena Anda tahu kapan harus menyimpan tenaga dan menjaga kedamaian batin. Terutama jika Anda adalah seorang pria lansia berusia di atas 70 tahun, Anda telah menjalani hidup cukup lama untuk tahu bahwa tidak semua hinaan harus ditanggapi. Setelah sekian tahun menjalani hidup, Anda tahu mana yang penting dan mana yang hanya membuang waktu. Banyak orang berpikir, untuk mendapat penghormatan, kita harus menjelaskan, membalas, atau membuktikan. Padahal sebenarnya, cara paling kuat untuk menunjukkan bahwa Anda tidak bisa diremehkan adalah dengan tidak memberi reaksi sama sekali.
Diam Anda adalah bukti bahwa Anda tidak mudah digoyahkan. Ini adalah pilihan sadar yang lahir dari kematangan, bukan kelemahan. Bayangkan kejadian ini. Di sebuah acara keluarga yang diadakan di halaman belakang toko AC Hardware, Pak Harto, seorang pria berusia 80 tahun, mendengar keponakannya bercanda sinis soal orang tua yang dianggap enggak kekinian. Beberapa orang tertawa, beberapa lagi hanya menunduk. Tapi Pak Harto, ia hanya tersenyum tenang, memindahkan perhatian ke percakapan lain, dan tidak menanggapi sama sekali. Apa yang terjadi setelahnya sungguh mengejutkan. Keponakannya datang, minta maaf, dan mengakui kesalahannya. Mengapa? Karena keheningan Pak Harto justru membuat sang keponakan berpikir. Diam yang elegan itu jauh lebih berdampak daripada debat atau kemarahan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui kapan harus diam dan kapan harus berbicara? Jawabannya ada pada kesadaran Anda. Jika seseorang menginjak batas Anda terus-menerus, Anda bisa, dan harus, menetapkan batas dengan jelas. Tapi itu tetap bisa dilakukan dengan tenang, tanpa drama. Anda tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Cukup katakan, saya tidak menerima perlakuan seperti itu. Dan biarkan itu cukup. Jika Anda berada di usia lansia, maka Anda sudah tahu bahwa tidak semua orang wajib Anda beri penjelasan. Anda tidak di dunia ini untuk menyenangkan semua orang. Dan Anda bisa memilih damai daripada adu argumen. Itu adalah bentuk kekuatan yang lebih tinggi. Kesehatan mental dan emosi Anda wajib dijaga, sama pentingnya seperti Anda menjaga tubuh, kaki, makanan, dan pola minum Anda. Di usia lanjut, dokter bahkan menyarankan agar Anda menghindari situasi yang bisa memicu stres. Maka jika bisa memilih antara diam yang menjaga hati, atau debat yang menguras energi, sudah jelas mana yang lebih baik. Jadi, jika suatu hari seseorang mencoba menjatuhkan harga diri Anda, ingatlah, Anda sudah cukup kuat untuk memilih tenang. Anda sudah melalui banyak hal selama hidup ini, dan Anda tidak harus membuktikan apapun kepada siapapun. Keheningan Anda adalah bukti kedewasaan. Dan itulah caranya menjadi besar tanpa harus teriak-teriak. Kesimpulan. Setelah kita bahas 5 cara sederhana namun sangat ampuh untuk mendapatkan penghargaan yang layak di usia lansia, sekarang saatnya Anda merenung sejenak. Dari semua langkah itu, mana yang sudah Anda jalani setiap hari? Dan mana yang bisa Anda mulai terapkan setelah hari ini? Karena faktanya, rasa hormat bukanlah sesuatu yang harus Anda minta, apalagi memohon. Itu tumbuh dari cara Anda memperlakukan diri sendiri, dari bagaimana Anda berjalan, berbicara, bersikap, dan menghadapi dunia ini. Anda bisa menunjukkan wibawa tanpa harus berteriak. Anda bisa menjaga harga diri tanpa harus menjelaskan panjang lebar. Semua itu adalah kekuatan diam yang tak ternilai di usia Anda. Setiap langkah yang tadi kita bahas, entah itu menjaga batasan pribadi, berbicara dengan tenang tapi tegas, memperhatikan penampilan, hingga memilih diam daripada terlibat perdebatan, semua itu adalah fondasi. Sebuah dasar yang kuat, yang menunjukkan bahwa Anda, seorang pria atau wanita usia 70 tahun ke atas, tetap memiliki martabat yang utuh. Anda tidak perlu membuktikan nilai hidup Anda. Anda sudah membuktikannya dari setiap tahun yang Anda lewati, dari setiap langkah kaki, dari setiap uban dan kerutan yang kini Anda miliki. Itu bukan tanda kelemahan. Itu adalah tanda kekuatan hidup yang telah Anda jalani. Jika orang lain tak bisa melihat itu, maka merekalah yang perlu belajar. Dan Anda tidak harus menjelaskan semuanya. Karena dalam hidup, tidak semua hal wajib dijelaskan. Kadang cukup diam dan berjalan menjauh sudah merupakan jawaban paling kuat. Apa pelajaran penting yang bisa Anda ambil? Bahwa rasa hormat tumbuh dari dalam diri. Saat Anda berhenti menunggu pengakuan dari orang lain dan mulai benar-benar menghargai diri sendiri, disitulah semuanya berubah. Pilihlah ketenangan daripada kekisruhan. Fokuslah pada kesehatan batin, bukan pada pembuktian. Dan ketahuilah, cara orang memperlakukan Anda, seringkali mencerminkan bagaimana Anda memperlakukan diri sendiri. Maka rawat diri Anda, baik fisik maupun mental. Perhatikan makanan yang Anda konsumsi, cukup minum air putih, jaga kaki agar tetap kuat, dan jangan ragu konsultasi ke dokter jika diperlukan. Entah Anda tinggal di rumah bersama keluarga di sekitar toko Makmur Jaya, berbicara dengan tetangga di sekitar toko Sehat Lestari, atau sekadar berjalan santai di sore hari, ingatlah,
Anda masih bisa memilih untuk menunjukkan sikap yang membuat orang lain menghormati Anda. Setiap kali Anda memilih untuk berdiri tegak, berbicara cukup dan jelas, menjaga ketenangan, Anda sedang menunjukkan, saya mungkin sudah lansia, tapi saya masih tahu bagaimana cara menjaga harga diri. Jadi, menurut Anda, dari kelima langkah itu, mana yang paling mengena di hati? Atau justru mana yang terasa paling sulit untuk Anda mulai? Mungkin itu soal berani mengatakan tidak, atau belajar untuk tetap tenang saat diprovokasi. Apapun itu, Anda pasti bisa. Bukan karena Anda ingin menjadi seperti orang lain, tapi karena Anda telah melalui perjalanan panjang yang membentuk Anda menjadi seperti sekarang. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika Anda merasa ini bermanfaat, jangan lupa beri tanda like, subscribe, dan bagikan ke orang lain yang juga sedang menjalani usia lanjut. Suara Anda penting, jadi silakan tinggalkan komentar dan ceritakan langkah mana yang ingin Anda coba mulai minggu ini. Dukungan Anda berarti besar bagi kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.